Bab 19, Keputusan Mutlak. Suasana tegang terasa sekali di perkumpulan keluarga kali ini. Raya dan Arhan berkali-kali menghela nafasnya yang terasa berat, apalagi tatapan para tetua di keluarga mengarah pada mereka berdua. "Jadi keputusan kalian sudah bulat?" tanya Wirya selaku kakeknya Raya sekaligus orang yang menjodohkan Arhan dan Raya. Ruang keluarga yang harusnya terisi dengan canda tawa atau kehangatan keluarga, justru sekarang diisi dengan suasana yang begitu menegangkan. Pertemuan kali ini mempertemukan inti dari dua keluarga. Dari Arhan mendatangkan kedua orang tuanya yang sekarang sudah duduk di sofa panjang, sedangkan orang tuanya Raya duduk di seberangnya. Sang kakek duduk di sofa tunggal dan Raya serta Arhan duduk di lantai menghadap para tetua. "Jawab pertanyaan saya, kok pada diem?" Arhan berdehem. "Iya kek, kami memutuskan untuk berpisah." "Kenapa?" "Kami berdua nggak cocok. Raya punya jalan sendiri, begitupun Arhan. Kami tidak bisa berjalan di jalan yang sama, maka dari itu kita memutuskan untuk berpisah. Pernikahan kalian ini baru 5 bulan. Gimana bisa sudah memutuskan untuk berpisah, setahun saja belum kalian lewatin?" "Kek." Wirya mengarah tatapannya pada Raya dan Arhan. "Kalau kakek nggak menerima perceraian kalian, kalian mau apa?" Semua mata tertuju pada Raya dan Arhan. Raya mengusap-usap tangannya yang terasa dingin. "Kita akan tetap bercerai, Arhan." Peringat Idris menatap anak sulungnya itu. Orang tua mana yang ingin anaknya bercerai? Tidak ada. Begitupun Idris. Dia syak sekali mendengar Arhan ingin bercerai dari Raya. Semalam pukul 10. Rumahnya diketok-ketok, ternyata Arhan datang lalu mengatakan kalau dia akan bercerai dengan Raya dan sudah menjatuhkan talak 1. Idris selaku orang tua tentu merasa kaget mendengar hal itu. Orang tua mana yang mau anaknya bercerai? Tidak ada. Apalagi umur pernikahan Raya dan Arhan masih dikatakan seumur jagung. Sejak semalam dia bertanya pada Arhan apa yang membuatnya ingin bercerai dan Arhan menjawab kalau dia dan Raya sudah tidak ada kecocokan. Bagaimana bisa Idris merasa kalau itu bukan permasalahan utamanya, ada hal lain yang membuat Arhan memilih perpisahan. Gimanapun dia mengenal anak sulungnya itu. Arhan tipe lelaki yang menjaga komitmennya, terbukti saat bersama mantan kekasihnya dulu. Betapa setianya Arhan menunggu kekasihnya menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Tapi dia pun tidak mau menyalahkan Raya karena dirinya juga tidak tahu gimana keadaan mereka sebenarnya di belakang. Saat ini masih menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua hingga memutuskan untuk berpisah. "Kasih kakek alasan yang jelas, kenapa kalian ingin berpisah saat usia pernikahan kalian baru seumur jagung?" Pertanyaan itu membuat Raya dan Arhan diam membisu. Arhan tidak mungkin mengatakan kalau Raya yang bermasalah tidak mau melayaninya sebagai istri. Semarahnya Arhan pun, dia tetap tidak tega jika melihat Raya dimarahi oleh keluarganya, apalagi dia melihat tegas dan kerasnya Adam dalam mendidik Raya. Arhan melirik Raya yang tengah memilin ujung bajunya. Sepertinya Raya ketakutan terlihat dari tangan gadis itu yang berkeringat. "Kalian gak bisa jawab!" Arhan menatap Wirya. "Kek, maaf, Arhan dan Raya benar-benar tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Tolong jangan dipersulit." "Arhan, kakek tidak mempersulit kalian, tapi di sini kakek tanya alasan yang jelas kenapa kalian ingin berpisah. Udah itu aja? Memangnya itu belum jelas, kek?" Arhan rasa sudah jelas sekali, karena memang kita berdua selama 5 bulan ini sudah berusaha untuk saling terbuka, untuk saling bertukar pikiran, belajar saling mencintai dan menerima. Kami sudah berusaha keras, tapi memang tidak ada jalan keluarnya. Kami berdua memang tidak cocok. Arhan minta maaf sama kakek, bunda, ayah, papa dan mama, karena tidak bisa meneruskan rumah tangga ini dan tidak bisa memenuhi harapan kalian pada kami." Raya melirik Arhan. Mata lelaki itu berkaca-kaca. Kenapa Arhan tidak mengatakan semua yang terjadi? Kenapa Arhan menutup-nutupinya? Dilihat dari sudut manapun dirinya lah yang salah karena tidak mau melayani Arhan sebagai suami. Lalu kenapa Arhan bicara seperti itu? Setulus itukah Arhan?
semua apa yang terjadi tanpa ditutup-tutupi. Kurang apa lagi, Lei? Kita berdua emang nggak cocok kan? Mas? Lei, please, stop. Oke? Kita selesaikan sekarang biar kita sama-sama enak dan bebas. Setelah Arhan membuat Raya langsung diam. Wirya yang memperhatikan interaksi Arhan dan Raya pun, kini sudah menemukan solusi yang tepat. Dia juga paham hanya dengan melihat tatapan mata dari kedua cucunya tersebut. Idris, Rahma, gimana pendapat kalian berdua? Tanya Wirya. Saya nggak pernah mengharapkan perpisahan di antara mereka berdua. Saya menjodohkan mereka berdua itu karena saya yakin mereka akan bahagia bersama seperti saya dan Rahma. Sebenarnya ini masih terlalu awal untuk mengatakan sebuah perpisahan di saat usia pernikahan baru seumur jagung. Setahun saja belum dijalani tapi sudah mengatakan perpisahan. Pah, kenapa harus menunggu setahun untuk menyiksa satu sama lain? Kita berdua sudah tidak mau dan kalau menunggu setahun sama saja buang-buang waktu. Tolonglah, Pah. Sahut Arhan mencoba menyakini papahnya yang ternyata tidak berada di kubunya. Arhan kira papahnya akan setuju tapi ternyata tidak. Jika begini, pasti semua akan dipersulit. Papa juga dijodohin sama mama kamu. Bahkan mertua kamu juga dijodohkan. Tapi kami, alhamdulillah kan sampai punya kalian, hidup saling mencintai dan punya keluarga yang harmonis. Pilihan orang tua tidak pernah salah, Han. Itu nggak berlaku di kita berdua, Pah. Nyatanya selama 5 bulan ini kita sudah berusaha justru semakin terasa jauh. Jadi kamu meragukan pilihan Papa? Arhan menggeleng cepat. Tidak, dia tidak pernah meragukan pilihan sang papa karena apapun yang diputuskan jika ada restu di dalamnya pasti adalah yang terbaik untuknya. Arhan percaya itu. Enggak, Pah. Arhan gak pernah meragukan keputusan papa. Arhan. Di sini Raya yang salah bukan Mas Arhan. Raya yang gak mau membuka hati Raya untuk Mas Arhan. Bela Arhan menarik Raya ke dalam pelukannya ketika melihat Adam berdiri bersiap menarik Raya. Lepasin Raya, Arhan. Ayah merasa malu sama kamu karena anak ini. Ayah besarin dia bukan untuk jadi perempuan kurang ajar gini. Enggak, ya. Arhan gak akan biarin ayah nyakitin istri Arhan. Arhan mengeratkan pelukannya saat merasa tubuh Raya bergetar ketakutan, bahkan kini gadis itu sudah terisak. Dia tidak tega melihat Raya harus dikasari oleh ayahnya. Sedangkan Raya yang merasa Arhan mengeratkan pelukannya, hanya bisa membalas pelukan tersebut. Dia tidak menyangka Arhan akan membelanya sampai begini. Padahal dia sudah jahat dan tega sekali, tapi Arhan tetap melindunginya. Dia nggak pantas jadi istri dari lelaki sebaik kamu. Lepasin, dia Arhan. Anak ini harus dikasih pelajaran, biar ngerti. Adam berusaha menarik Raya. Pria paruh baya itu kini sudah dikuasai oleh amarah, mendengar semua pengakuan sang putri. Ayah tenang. Mita menahan suaminya yang berusaha menarik sang putri. Adam, kita bicarakan semuanya baik-baik. Ucap Idris yang dibalas gelengan oleh Adam. Gak bisa. Raya udah di luar batas. Saya malu sama kamu, Idris. Malu. Kita sebagai lelaki tentu tahu gimana tersiksa menjadi Arhan. Semuanya masih bisa dibicarakan baik-baik, Dam. Jangan kasar. Dia anak perempuan. Biarkan saya mendidik anak saya sesuai didikan saya. Sini kamu Raya. Sekolah tinggi-tinggi tapi otak tidak dipakai. Anak gak tahu diri. Sini kamu. Bentak Adam menarik pundak Raya. Mas. Mita menahan Adam. Dia hafal sekali watak suaminya yang sangatlah keras mendidik anaknya. Kamu, saya sayang sama kamu. Saya paham cinta nggak bisa dipaksakan dan mungkin saya memang bukanlah lelaki yang kamu cintai. Ayo, kita pulang. Saya nggak mau kamu kenapa-kenapa. Arhan lepasin anak ini. Adam menarik Raya kuat tapi Arhan juga menahannya lebih kuat. Lelaki itu benar-benar melindungi Raya dari amukan sang ayah. Arhan gak akan biarin ayah nyakitin Raya. Gimanapun Raya masih istri Arhan. Balas Arhan.
Ayah setuju kalau kamu mau menceraikan anak ini. Kek, setujuin permintaan Arhan untuk menceraikan Raya. Saya sendiri yang akan mengurusinya ke pengadilan. Ucap Adam pada Wirya. Ayah! Diam Mita! Lihat, anak ini terlalu dimanjain jadinya tumbuh seperti ini. Emosi Adam benar-benar meledak tak bisa terbendung lagi. Harga dirinya sebagai seorang ayah diinjak-injak begitu saja oleh anaknya sendiri. Siapa yang tidak malu? Dia sudah mengatakan kalau Raya adalah anaknya yang baik tapi ternyata berlaku seperti itu pada Arhan. Adam, duduk. Kita bicarain semuanya secara baik-baik. Perintah Wirya membuat lelaki yang tengah dikuasai amarah itu mau tidak mau menurut pada ayahnya. Adam pun duduk. Arhan menghela nafas lega setelah melihat ayah mertuanya duduk. Dia melonggarkan pelukannya tapi Raya malah mengeratkan. Gak apa-apa, jangan takut. Ada saya di sini. Bisik Arhan menenangkan Raya yang ketakutan. Siapapun akan takut melihat Adam meledak-ledak seperti tadi. Arhan yang lelaki pun takut melihat bagaimana mata yang biasanya memancarkan ketulusan, kehangatan seketika berubah menjadi begitu tajam dan menyeramkan, apalagi Raya ini perempuan. Tentu Arhan mengerti seberapa takutnya Raya. Mendengar pengakuan Raya barusan, kakek benar-benar kaget sekali. Arhan, kakek minta maaf atas nama keluarga kakek. Maaf sudah membuatmu menderita. Begitupun juga dengan Idris dan Rahma. Saya minta maaf sekali atas semua ini mewakili Adam. Kakek sudah seperti orang tua kami sendiri. Saya mau waktu menikah dengan Mas Idris pun begitu, tidak mau melayaninya langsung ya. Butuh waktu karena bagi kami perempuan melakukan itu harus didasari oleh cinta agar tidak ada sesal ke depannya karena sudah menyerahkan kegadisan kami. Rahma yakin, Raya anak yang baik, dia hanya butuh waktu. Jadi tolong jangan kasar pada Raya. Kasihan. Sahut Rahma. Kisah anaknya hampir mirip dengan kisahnya di masa lalu. Dia yang tidak cinta pada Idris, tidak langsung mau disentuh hampir 3 bulan lamanya. Tapi bedanya dia tidak sampai sebesar ini, tidak sampai meminta pisah. Wirya terdengar menghela nafasnya. Dia menatap kedua cucunya yang ternyata masih saling berpelukan. Ini yang katanya mau cerai? Baiklah, kalau begitu. Begini, kakek mau tanya sekali lagi sama kalian berdua. Kalian benar-benar mau pisah atau enggak? Semua mata tertuju kembali pada Arhan dan Raya, menunggu jawaban yang keluar dari mulut mereka. Kok diem aja kalian berdua? Tanya Wirya sekali lagi karena belum juga mendapatkan jawaban dari Arhan ataupun Raya. Keduanya masih dengan keterdiamannya. Melihat kalian yang diam aja, biar kakek yang cari solusinya. Begini, tinggallah kalian bersama selama 3 bulan. Karena kalian belum berhubungan jadi tidak ada masa idah buat Raya. Jadi anggap 3 bulan itu sebagai percobaan untuk kalian mengenal satu sama lain sekali lagi. Jika dalam waktu 3 bulan itu tetap gak ada perubahan, maka terserah kalian mau berpisah atau melanjutkan. Kakek membebaskannya pada kalian. Kamu setuju, Ray? Bisik Arhan yang langsung dibalas anggukan oleh Raya. Baiklah, Kek. Arhan juga setuju. Baik, sepakat. Gunain waktu 3 bulan untuk kalian berpikir dan menentukan jalan. Jalan mana yang akan kalian pilih? Jalan mana yang kalian putuskan? Kakek selalu mendukung kalian di belakang. Wirya berharap dalam waktu 3 bulan ini kedua cucunya bisa menemukan. Bang! Kemal tak salah kan? Memang kebanyakan orang kalau depresi larinya pasti ke minuman beralkohol, tapi Arhan ini beda. Itu dosa, Mal. Gue mau cari yang halal aja. Terah lu, Bang. Arhan terkekeh. Sepulang dari pertemuan keluarganya tadi sore, dia langsung pergi menemui Kemal di kafe langganannya. Mas, pesen kopi 2 gelas lagi. Buset, Bang. Istighfar lo. Duh, perut lo nanti kenapa-kenapa anjir. Peringat Kemal. Arhan ini emang agak lain. Perasaan waktu dulu putus cinta sama mantannya, Arhan gak begini. Kenapa sekarang kayak gini? Ya Allah. Kita balik yuk, Bang. Gue anterin dah. Arhan menggeleng. Di rumah gak ada siapa-siapa. Gue kesepian.
Raya di rumahnya. Lirih Arhan. Raya, gadis itu tak dibolehkan pergi oleh Adam. Entah bagaimana nasibnya Raya sekarang, Arhan khawatir sekali. Tapi dia percaya Adam tidak akan sampai tega membunuh anaknya sendiri. Lagian kenapa nggak lu bawa balik sih? Paksa kek. Lu kan masih suaminya, masih berhak tuh bawa dia. Lu nggak tahu aja, seberapa keras kepalanya Raya. Dia malah sok-sokan mau menerima pelajaran dari ayahnya padahal gue tahu gimana ketakutannya dia tadi. Kalau otak bisa disetting, udah gue setting otaknya Raya. Greget lama-lama. Silakan dinikmati. Ucap seorang pelayan membawakan 2 gelas kopi hitam pada Arhan. Makasih mas. Ucapnya. Pelayan itu pun pergi. Arhan langsung menyeruput kembali kopinya yang baru saja dia pesan. Ya, gue sendiri yang dengernya pun greget banget. Sabar aja bang, jodoh nggak kemana. Ikutin aja alurnya sampai 3 bulan ke depan. Oke? Iya, kalem. Mau pesen makan lo? Makan aja, nanti gue bayar. Liatin lo minum kopi aja udah kenyang. Arhan terkekeh kecil. Ya, setidaknya dia harus menunggu 4 bulan ke depan untuk mengetahui semua jawabannya. Jika memang tidak bisa diselamatkan lagi, nggak apa-apa Arhan ikhlas. Arhan akan mengalah, yang penting Raya bahagia ataupun fingerprint. Salah bang. Telernya Arhan membuat Kemal uring-uringan sendiri. Sandi yang terus salah membuatnya ingin membanting Arhan saat ini juga. Pakai sidik jari aja. Kenapa nggak dari tadi sih? Kemal pun menempelkan jempol Arhan pada pintu. Dan klik, pintu pun terbuka. Kemal menghela nafas leganya. Kenapa nggak dari tadi sih? Kemal langsung masuk membawa Arhan yang kini sudah tak sadarkan diri karena kebanyakan minum kopi. Mabuk halal versi Arhan. Langkah Kemal berhenti melihat seorang wanita turun dari tangga. Dia melotot saat sadar siapa itu. Mbak Raya? Arhan kenapa? Tanyanya khawatir menghampiri mereka berdua. Jangan mendekat. Cegah Kemal membuat Raya langsung berhenti. Kenapa? Lo beneran Mbak Raya? Ya menurut kamu? Kemal menggeleng. Bang gue minjem HP lo bentar. Kemal merogoh kantong Arhan mengambil ponsel Arhan. Dia kembali menempelkan jempol Arhan pada ponsel untuk membuka ponsel tersebut. Tangan Kemal langsung berselancar di kontak mencari nama seseorang. Diam di situ! Perintah Kemal melihat Raya melangkah mendekat. Tak lama terdengar nada dering yang ternyata berasal dari ponselnya Raya. Kemal mengerutkan keningnya. Itu HP lo, Mbak? Raya mengangkat ponselnya. Ini? Kamu telepon saya? Itu nomor lo? Iya, kenapa? Alhamdulillah, matiin Mbak. Gue pikir lo setan yang nyamar jadi Mbak Raya, makanya gue telepon lo. Ternyata lo asli. Kamu nganggap saya setan? Kemal menampilkan cengirannya. Maaf Mbak. Soalnya kata Bang Arhan lo nggak balik, jadinya gue takut itu setan. Raya geleng-geleng. Bisa-bisanya dia Kemal langsung membaringkan Arhan. Buset, berat banget. Gue harus minta bayaran besok pagi nih. Gerutu Kemal setelah membaringkan Arhan. Arhan kenapa? Tanya Raya yang sejak tadi penasaran karena Kemal belum juga memberikannya jawaban. Mabuk? Mabuk? Sambil mengelap keringatnya, Kemal mengangguk. Mabok kopi. Hah? Kok bisa begini cuma karena kopi? Bisalah. Suami lo ngabisin 10 gelas kopi pahit, gimana nggak teler? Besok jangan kaget kalau muntah-muntah, demam dan lainnya. Itu efeknya. Langsung kasih obat yang biasa dia minum nanti sembuh. Raya mengangguk. Makasih kamu udah nganterin Arhan. Sama-sama. Udah Mbak, jangan kebanyakan mikir. Arhan laki-laki baik, jangan lo rusak begini. Kasihan. Gue baru lihat dia sedepresi gini. Arhan cinta banget sama lo,
Jangan kelamaan ngulurnya, nanti macam tutul datang lo baru nyesel. Macam tutul? Dah jangan pikirin. Urusin aja Arhan, kasih dia kehangatan. Gue balik Mbak. Mobil gue bawa balik ya, soalnya gue nggak bawa kendaraan ini juga udah malam. Besok gue anterin. Pakai aja. Nanti saya bilang Arhan. Nama kamu siapa? Kemal. Ya udah gue cabut ya. Oke, hati-hati. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ingat pesen gue Mbak, orang tulus nggak akan datang 2 kali. Setelah mengatakan itu Kemal pun pergi meninggalkan Raya. Raya mengunci kamar dan menghampiri Arhan yang terbaring di atas ranjang. Tak lama suara mobil terdengar, artinya Kemal sudah benar-benar pulang. Raya naik ke atas kasur untuk melepaskan sepatu Arhan berikut kaos kakinya, lalu menaruhnya di samping lemari. Raya juga melepaskan jam tangan dan hadiah yang dipakai Arhan, menyisakan kaos pendek dan celana panjang saja. Raya menatap wajah Arhan yang tertidur. Walaupun terlelap, tak memudarkan kerutan stres di wajahnya Arhan. Maafin aku, Mas. Lirihnya. Baru saja Raya akan bangkit, namun Arhan sudah lebih dulu menahannya dengan memeluknya, hingga membuat Raya terbaring. Mas? Raya melirik Arhan, ternyata Arhan masih terpejam. Mungkin Arhan mengira kalau dirinya ini bantal guling. Lepasin, Mas. Raya menggerakkan tubuhnya agar bisa terlepas dari dekapannya Arhan. Tapi meskipun tidak sadar, tenaga Arhan masih kuat hingga membuatnya justru semakin masuk dalam dekapannya Arhan. Raya. Lirih Arhan dalam tidurnya. Melihat Arhan begini membuat hati Raya berdenyut. Malam ini Raya membiarkan Arhan memeluknya. Maafin aku, Mas. Bisik Raya. Dan malam pun menjadi saksi 2 orang yang tertidur saling memeluk dengan perasaannya masing-masing. Badai pasti berlalu, semoga saja kalimat itu juga berlaku untuk hubungan Arhan dan Raya. Semoga saja setelah ini hubungannya semakin erat diiringi dengan cinta yang tulus. Semoga saja. Bab